Apa itu health anxiety? Jadi, health anxiety merupakan bentuk kecemasan di mana individu merasa khawatir akan terjangkit suatu penyakit menular. Health anxiety memiliki kontinum yang berkisar dari ringan sampai parah. Di dunia ini, terdapat beberapa orang yang memiliki health anxiety cukup rendah. Individu yang memiliki health anxiety rendah biasa tidak terlalu peduli akan kesehatan yang dimiliki. Ketidakpedulian mereka terhadap kesehatan dapat menjadi sesuatu yang bersifat maladaptif atau berbahaya. Individu yang tidak terlalu peduli mengenai infeksi penyakit biasa malas melakukan tindakan-tindakan yang bersifat higienis, seperti mencuci tangan dan tidak patuh dalam melakukan social distancing. Sedangkan individu dengan health anxiety tinggi cenderung memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan terhadap semua ancaman yang dirasakan, sebab merasa bahwa ancaman tersebut dapat membuatnya menjadi sakit. Individu yang rentan memiliki health anxiety berlebihan akan cemas saat menghadapi situasi pandemi yang sesungguhnya. Mereka akan menganggap gejala-gejala seperti muka memerah, berkeringat, otot menegang merupakan tanda-tanda bahwa mereka telah terinfeksi penyakit tersebut. Selanjutnya, salah dalam menginterpretasikan rangsangan yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi dalam pendekatan perilaku kognitif, menunjukkan bahwa individu dapat memiliki health anxiety berlebihan sebab individu salah dalam menyimpulkan rangsangan yang ia alami. Seperti yang pertama, saat keadaan tubuhnya berubah atau merasakan suatu sensasi. Sensasi tersebut mungkin bisa atau tidak menjadi tanda individu telah terinfeksi penyakit. Sensasi yang dimaksud itu seperti merasa lelah, otot terasa sakit, dan lain-lain. Yang kedua, terlalu sering mengamati orang lain, seperti mengamati orang yang sedang bersin atau batuk, yang membuat mereka salah dalam menyimpulkan rangsangan yang mereka alami juga. Yang ketiga, informasi yang berkaitan dengan kesehatan, seperti peringatan dari dokter, saran dari keluarga, dan informasi yang didapat di media. Contohnya itu seperti berita mengenai penyakit tertentu. Individu yang memiliki health anxiety tinggi biasa menganggap sensasi yang tidak berbahaya dari tubuh itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Individu yang salah dalam menyimpulkan suatu sensasi yang dialami cenderung sangat cemas dan merasa bahwa mereka telah terinfeksi suatu penyakit. Keyakinan tentang kesehatan dan penyakit. Interpretasi rangsangan yang berhubungan dengan kesehatan dipengaruhi oleh proses memori, seperti ingatan mengenai pengalaman di masa lalu. Contohnya, ketika seseorang dulu selalu mengalami nyeri-nyeri pada otot, itu berarti ia sakit. Dan juga dipengaruhi oleh keyakinan lama, seperti orang yang sudah lama meyakini jika mengalami sesak nafas merupakan suatu penyakit yang serius. Pengalaman belajar juga dapat menyebabkan beberapa individu secara keliru percaya jika mereka memiliki kesehatan yang lemah. Individu dengan kecemasan kesehatan yang berlebihan akan cenderung percaya jika semua sensasi tubuh atau perubahan yang terjadi dalam tubuhnya merupakan tanda-tanda adanya suatu penyakit. Contohnya seperti pada masa pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, ketika individu yang mengalami flu akan merasa cemas secara berlebihan karena meyakini jika ia terkena COVID atau corona. Padahal belum tentu flu yang dialami itu merupakan COVID atau corona. Bisa jadi ia sedang mengalami alergi. Focus of attention atau fokus atensi. Proses atensi merupakan faktor kognitif yang penting dalam membentuk intensitas dari kecemasan kesehatan individu.
Individu dengan kecemasan kesehatan yang berlebihan cenderung akan sangat-sangat waspada pada perubahan tubuh dan sensasi tubuh yang dirasakan. Nah, individu dengan kecemasan kesehatan yang berlebihan ini melakukan selective attention, yang mana selective attention ini meningkatkan kemungkinan untuk individu memperhatikan setiap detail perubahan yang terjadi di tubuhnya dan juga perubahan sensasi yang individu rasakan. Selective attention ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Sebagai contoh yang terjadi pada saat ini yaitu pandemi COVID-19, di mana setiap orang harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri masing-masing dengan mematuhi setiap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, jika individu yang memiliki kecemasan kesehatan yang berlebihan, maka individu tersebut akan cenderung untuk melakukan selective attention seperti yang sudah dijelaskan. Nah, apabila terjadi pada individu tersebut suatu flu ataupun demam yang biasa, maka individu tersebut akan mengaitkan dengan paparan virus COVID-19 ini, di mana dia akan merasa bahwa hal tersebut karena mungkin dia kurang menjaga kebersihannya ataupun hal negatif lainnya yang selalu dikaitkan. Adaptif dan maladaptif coping. Pemahaman tiap orang dapat memengaruhi tindakan mereka. Apakah mereka akan berusaha mencari pengobatan yang sesuai atau bahkan tidak melakukan pengobatan sama sekali? Terdapat kepercayaan yang salah dalam memahami pengobatan apa yang benar-benar efektif dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kecemasan akan kesehatan yang tinggi akan melihat klinik atau rumah sakit menjadi sumber penyakit daripada sumber daya bantuan. Orang-orang tersebut akan berpikir, saya tidak mau ke rumah sakit atau ke klinik, karena di sana banyak orang sakit yang datang dan pergi. Mungkin saja saya sebenarnya tidak memiliki penyakit yang begitu parah, tapi saat saya pergi menemui dokter, saya menjadi tertular penyakit dari orang-orang yang datang menemui dokter sebelum saya. Orang-orang dengan kecemasan berlebih mengenai infeksi cenderung memunculkan perilaku yang maladaptif untuk menyelamatkan diri dari infeksi tersebut, seperti mencuci tangan berulang kali atau pergi memeriksakan diri ke tenaga medis profesional untuk memperoleh jaminan kesehatan. Memeriksakan kesehatan yang berlebih dikatakan maladaptif, di mana seseorang tidak perlu melakukan pemeriksaan berulang kali hanya untuk mengetahui apakah dirinya sehat atau tidak. Selain itu, pemeriksaan berulang kali hanya akan menambah beban yang tidak perlu bagi tenaga kesehatan. Begitupun dengan mencuci tangan berulang kali, di mana seseorang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencuci tangan. Pemeriksaan kesehatan berulang kali juga dapat menyebabkan terjadinya kecemasan. Karena 1. Terdapat peluang munculnya hasil medis yang saling bertentangan. Kedua, meningkatkan intervensi iatrogenik, di mana intervensi atau pengobatan yang dilakukan dapat menyebabkan penyakit lain. Ketiga, memperkuat pandangan seseorang bahwa kesehatan mereka sedang terancam. Treating halt anxiety atau mengatasi kecemasan. Kecemasan dapat diatasi dengan mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti serotonin reuptake inhibitor. Yang kedua dapat diatasi dengan biblioterapi, di mana biblioterapi merupakan dukungan psikoterapi melalui bahan bacaan untuk membantu seseorang yang mengalami permasalahan personal. Dan yang ketiga dapat diatasi dengan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT.